Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Adobe Animate ini. Nah, nanti tujuan akhir kalian mempelajari ini, Ibu harapkan kalian bisa membuat sebuah objek sederhana menggunakan aplikasi Adobe Animate ini. Nah, sebelum Ibu mulai mempraktekkan bagaimana cara membuat animasinya, Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang ruang kerja, ruang lingkup kerja atau area kerja di Adobe Animate ini. Oke. Adobe Animate ini memang didesain dengan kemampuan untuk membuat animasi 2 dimensi ataupun 3 dimensi yang ringan, sehingga dipilihlah Animate ini untuk digunakan oleh orang-orang sebagai memberikan efek animasi pada website ataupun CD interaktif atau animasi logo, movie, game, pembuatan navigasi pada situs web atau tombol animasi, banner, menu interaktif. Ya, banyaklah, termasuk juga screensaver ya. Oke, sekarang kita kenalan dulu dengan ruang kerja dari Adobe Animate ini. Yang pertama yang paling penting karena kamu akan sering bekerja di sini yaitu timeline. Nah, di sini ada timeline ya. Dan di dalam timeline ini ada namanya layer. Nah, layer ini fungsinya sama seperti fungsi pada aplikasi desain ya, seperti Photoshop Ibu katakan ya. Jadi ketika kamu membuat atau menggambar, misalkan saja ya, menggambar orang ya, manusia. Nah, layer ini dibuat per layer. Jadi kepalanya ada di layer 1 misalkan, terus badannya ditambah lagi, ini ada new layer ya, atau add layer di sini yang ada tanda plus ini. Nah, di situ untuk menambahkan layernya, nanti layer 2 akan muncul. Nah, di situ kamu buat badannya. Kemudian layer ketiga kamu bisa menambahkan kakinya, atau layer keempat nambahkan tangannya, dan seterusnya seperti itu. Jadi seluruh anggota badan dari orang tersebut dibuat terpisah per layer. Jadi seperti itu konsepnya. Nah, kemudian ada juga di sini membuat folder ya. Ini untuk ya biar rapi saja dokumennya, layernya per layernya ini. Kemudian ini ada delete ya, ada tong sampah di sini. Nah, ini kurang lebih sama sih. Kalau di sini kamu sudah pernah menggunakan Adobe Photoshop, ini kurang lebih sama. Kemudian di sini ada namanya frame. Nah, ini ada frame. Kalau kamu lihat ada angka 5, 10, 15, 20. Nah, ini adalah frame-nya. Frame itu menentukan lambat atau cepatnya suatu animasi yang kamu buat atau objek yang kamu buat. Jadi seperti itu. Nah, hubungannya dengan FPS ini, frame per second. Nah, seperti itu. Atau frame rate ya namanya ya. Jadi ada hubungannya dengan frame rate. Nah, kemudian di sini ada insert keyframe, kemudian di sini juga ada onion skin. Nah, onion skin ini yang akan membantu kamu pada saat kamu sudah membuat sketsa tuh. Sudah membuat sketsa, bahkan mungkin ada yang sudah proses coloring gambar kataknya yang kemarin waktu kita daring ya. Nah, onion skin ini akan membantu kamu untuk membuat animasi, membuat susunan gambar-gambar katak tersebut menjadi menjadi animasi. Nah, jadi melalui bantuan onion skin juga nantinya. Nah, kemudian ini ada edit multiple frames. Kemudian ada create classic twin. Jadi ini untuk membuat animasi twinning nantinya. Nah, kemudian ini center frame dan segala macam. Nah, ini tools-tools yang ada pada timeline ini silahkan kamu cari ya. Ini tugas kamu di rumah ya. Tugas kamu di rumah, cari nama dan fungsi-fungsi tools yang ada pada timeline ini ya. Jadi ini PR kamu saja untuk di rumah ya. Nanti kamu kumpulkan seminggu kemudian ya. Nah, pada intinya fungsi timeline ini adalah sebagai tempat untuk
pengaturan timing atau waktu animasi, dan penggabungan objek-objek dari masing-masing layer. Jadi seperti itu. Nah, ini juga ada scene ya. Scene ini ya suatu adegan, di sini dipisahkan biar lebih rapi saja sih. Untuk menambahkan scene-nya ada di sini, insert, ada scene, nanti dia akan jadi scene 3. Ini tadi ada scene 2 ya, karena udah dicoba sebelumnya. Baiklah, nah kemudian selain ada timeline, ada juga namanya toolbox. Nah, toolbox ini sudah tidak asing pastinya ya untuk kalian ya. Nah, seperti ini. Jadi, toolbox di animasi ini sangat sedikit dibanding toolbox untuk desain ya, karena berbeda kan. Nah, di sini ada selection tools, ada free transform, kemudian ya ada brush-nya, kemudian ada rectangle-nya, ada ovalnya, ada line-nya, karena ini objek yang paling penting lah untuk membuat suatu animasi gitu, objek dasarnya. Nah, makanya untuk pembuatan background ya atau latar belakang, lebih baik kamu desain secara terpisah menggunakan aplikasi desain gitu. Itu biar lebih mempermudah saja sih, nanti baru di import di sini di stage-nya. Oh ya, ini nama area kerjanya ini ya, yang putih ini namanya stage ya. Stage, panggung kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, jadi bukan page, bukan slide ya, tapi namanya stage. STAGE. Nah, jadi seperti itu, beda ya. Kalau page itu ada di dokumen. Nah, kalau slide itu ada di PowerPoint ya, presentasi. Nah, ini namanya stage. Kemudian kita kembali lagi ke timeline. Nah, di sini ada frame kan, Ibu katakan. Nah, frame-nya ini kalau kamu perhatikan, ini frame-nya kosong ya, titiknya di dalamnya itu putih. Nah, ini menandakan sama dengan blank keyframe. Jadi maksudnya frame-nya itu kosong, tidak ada isi apapun, bahkan coretan atau titik pun tidak ada. Itu menandakan isi dari frame ini adalah kosong ya. Nah, beda kalau misalkan sudah diisi, misalkan seperti ini. Nah, dia akan menjadi hitam. Jadi ada isinya di dalam frame tersebut. Ini menandakan kalau ada objek yang di dalam frame ini gitu. Nah, jadi dan ini satu titik hitam ini bisa kita sebut keyframe atau frame kunci. Jadi frame kunci ini berdiri sendiri. Ketika kamu memindahkan titik ini bulatan ini ke tempat lain, dia tidak mempengaruhi frame-frame yang lainnya. Nah, itu kalau ini ya, kalau bentuknya hitam ya. Oke, langsung kita contohkan saja kali ya. Misalkan saya ubah dulu. Nah, jadi biar bulatan yang kamu buat tadi tidak mencong-mencong kemana-mana ya, tidak gepeng. Nah, kamu bisa sambil tekan tombol shift ya. Jadi proporsional ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini layer 1. Kemudian Ibu tambahkan, waduh kebanyakan. Oke, Ibu tambahkan di sini, anggaplah ini ya lantainya lah ya. Ini Bu, posisi layer ini sama ya seperti pada Photoshop ya. Jadi bisa dipindah-pindahkan, ditahan, kemudian di drag ya ke bawah ataupun ke atas untuk menempatkan posisinya. Oke, misalkan seperti ini ya. Dan pastikan layer 1 misalkan bola nih, dan ini objek yang terseleksi memang hanya bola saja, bukan garisnya. Nih garisnya Ibu coba lebih tebalkan ya. Nah, ini ada stroke namanya ya, stroke size. Nah, untuk ukuran garis ya.
Ini panel namanya ya, panel. Di panel ini ada properties, libraries, color, dan alignment. Nah seperti ini. Jadi pada layer 1 ini hanya objek bola saja yang diseleksi ya, tidak melibatkan garis. Nah, pada layer 2 baru ada garis tanpa melibatkan si bola. Jadi satu objek satu layer. Nah, kenapa layer 2-nya atau garisnya Ibu taruh di bawah layer 1, di paling bawah? Ya, ini biar bolanya di atas, terletak di atas lantainya. Ini kan anggap saja garis lantai ya. Jadi Ibu tulis saja di sini lantai. Kok lantai sih? Ibu tulis di sini garis. Kamu klik saja 2 kali ya untuk mengganti namanya atau rename. Kemudian di sini bola. Nah, sebenarnya ini nantilah bola 1 ya. Ini bola 1, nanti kita buat bola 2-nya. Oke. Nah, kemudian di frame 20 saja ya, biar kamu bisa kelihatan bedanya. Nah, di frame ke-20 kamu bisa klik kanan, kemudian insert keyframe. Nah, insert keyframe jadi seperti ini. Kamu membuat frame kunci lagi. Jadi insert keyframe, frame kuncinya itu dari awal ini sampai terakhir sini. Nah, ketika Ibu memindahkan, dan ini Ibu juga insert keyframe ya untuk line-nya tadi, garisnya biar kelihatan. Nah, perbedaan yang Ibu maksud antara keyframe, blank keyframe, dan satunya itu insert frame ya, itu begini. Ketika keyframe ini bulatan, kemudian dikurung dalam satu kotak ya kan. Jadi ketika Ibu pindah ke sini ya, dia tidak mempengaruhi keyframe yang di awal ini. Keyframe yang di awal tetap di sudut sebelah kiri ya, kiri tangan Ibu ya. Kemudian keyframe yang di titik akhirnya tetap berada di sebelah kanan ya, kanan tangan saya ya. Jadi tidak mempengaruhi. Nah, beda cerita misalkan ini, coba saya ulangi ya, misalkan ini saya pakai insert frame atau F5. Nah, coba perhatikan, ini tidak ada titiknya ya. Ini bukan titik ya, tapi garis ya. Lebih kepada garis seperti itu. Jadi beda ya. Ini titik itu tetap bulat ya bentuknya ya. Tidak ada titik itu bentuknya seperti ini. Oke. Nah, sekarang coba Ibu pindahkan nih yang tidak ada titiknya ini. Berarti kan tidak ada frame kuncinya ya. Nah, coba Ibu pindahkan. Nah, dan dia akan mempengaruhi letak di frame kuncinya ini, frame awal tadi, karena tidak dimatikan atau tidak dikunci. Nah, harusnya di insert keyframe. Ingat, kunci keyframe. Key itu kunci, frame itu frame. Jadi framenya itu dikunci. Nah, baru dia bisa diletakkan sesuai dengan yang kita mau perpindahannya, seperti itu. Jadi saya ulangi ya, saya undo dulu, dan sekarang kita coba pakai insert frame ya. Nah, kemudian kita di ujung ini kita gunakan motion twin. Nah, the select item cannot be kita okekan saja. Nah, kemudian ini kita klik, tahan, kemudian tarik. Nah, dia akan muncul tuh garis, kelihatan ya garis biru ini yang titik-titik. Nah,
Kalau mau lihat ini, nah di onion skin ya, nah jadi kelihatan kan. Jadi ini adalah perpindahannya, animasinya, gerak animasinya. Nah untuk menjalankannya kamu bisa tekan enter ya untuk testing, atau test movie bisa kontrol enter. Nah jadi seperti itu ya. Nah sekarang kita coba lagi buat, kita matikan dulu onion skinnya, kita buat lagi bola yang satunya. Kalau muncul stroke pada objek kamu bisa di sini ya, properties, stroke-nya dihilangkan dulu, di nih diklik. Nah ini ada tanda silang ini, jadi tidak nyala stroke-nya, tidak aktif ya. Nah untuk ganti warna juga sama, bisa di sini ganti saja warna yang ngejreng ya biar kelihatan, misalkan warna merah. Nah oke, di sini kita ganti ya, rename misalkan bola 2. Oke. Nah sekarang kita ke ujung sini, frame 20, insert frame ya, kita kita twinning-kan, motion twin. Oke. Nah seperti itu ya, kita coba jalankan. Oke, sekarang kita coba dramatiskan. Ups, oke, pada saat di sini berarti ini letaknya di frame 10. Pada saat di sini ya, kita buat dia di frame 15 lah ya, kita buat dia jatuh seperti ini, kemudian selanjutnya langsung saja lah. Oke, berarti ya kita taruh di ujung. Nah jadi bagaimana hasilnya? Oke, kita coba test movie, control enter. Oke, masih kurang kelihatan ya mantulnya. Jadi di sini mau ibu buat seolah-olah dia memang mantul. Mungkin terlalu lama ya. Untuk mindahkan animasinya tinggal kamu klik tahan, kemudian geser saja ya, klik tahan tarik ya, drag. Kemudian di sini mungkin lebih diataskan. Oke, kita coba tes. Nah biar lebih dramatis lagi, ini ukuran bolanya kita kecilkan di ujung sini ya, di ujung kita kecilkan. Oke, kita pakai biasanya ada ukuran. Oke, nah di sini kita kecilkan. Wah, ini digembok dulu ya, ini di lock dulu biar ukurannya sama. Nah kan sama, tidak mencong-mencong. Oke, kita coba ubah ke ukuran 80. Oke. Oke, nah coba seperti ini. Dan yang ini yang menggelinding kita buat ini di lock, kita buat lebih kecil, tadi 80 ya, kita buat oke, ini 80. Nah ya. Oke, coba kita tes. Bola yang birunya membesar.
Oke, nah di ujung kita buat saja bola birunya membesar ya. Membesar berarti di sini tadi berapa? 140 ya. Nah, jadi seperti ini. Kita coba lagi. Nah, silakan kamu buat lagi bola yang banyak ya, biar pusing orang lihatnya. Ya, silakan kamu coba saja praktekkan membuat seperti ini. Jadi ini contoh dari animasi twinning. Nah, nanti kamu tambah lagi ya, tambah layernya. Buat saja sebanyak 5 bola atau lebih juga boleh. Ya, paling minimal 5 bola kamu buatnya ya, untuk latihan saja. Kemudian sekarang kita coba buat yang baru lagi. Di file ya, nih, file, new, kemudian pilih yang standar saja. Kemudian ini ActionScript 3.0, kita belum menggunakan ini sih, scriptnya. Oke, create. Nah, di sini kita akan buat animasi shape twin. Jadi apa perbedaan dari animasi twinning dan animasi shape twin? Nah, kamu akan melihatnya di sini. Kita buat lagi, anggap saja ini lantai, tapi Ibu mau lantainya berbeda seperti ini. Wow, ngejreng sekali merah. Ya, kita bisa ubah warnanya. Ini ada di color juga sih sebenarnya, tapi Ibu lebih suka di sini. Sama saja. Oke, anggap saja ini lantainya ya. Nah, kemudian ini lebih seperti kayak air laut ya. Kemudian tambah layer 2. Di sini Ibu ingin membuat animasi ini aja lah, rectangle lagi. Nah, sama ya caranya, tahan tombol shift biar proporsional. Nah, ini kita ganti dulu warnanya biar tidak tabrakan. Oke, warna ini ungu. Oke. Sebenarnya ini tidak perlu lantai sih. Oke, kemudian oh ya, ini kita insert frame dulu ya, atau F5. Nah, di sini di sini kita buat dulu shape twin. Ya, shape twin. Kemudian di sini, oke, Ibu ulangi ya. Klik kanan, kemudian shape twin. Kalau tadi motion twin, sekarang shape twin. Oke, nah di sini dia di sini ya. Nah, sekarang kita delete. Ups, kenapa di delete? Nah, nanti kamu lihat sendiri. Oke, kemudian kita gambar bintang. Nah, di sini ada titik 3 ya. Nah, edit toolbar namanya. Kamu klik saja. Nah, di sini ada pilihan tool-tool yang lain ya. Jadi tugasnya tadi tidak hanya ini ya, ada di sini juga. Ini untuk apa, untuk apa, untuk apa. Nah, ini ada Polystart namanya, Polystart tool. Ini kamu klik, tahan, taruh di dalam toolboxnya ini, taruh di sini. Oke, dah. Nah, sekarang bisa kamu gunakan Polystartnya. Kamu gambar saja di sini. Misalkan, oh ya, tadi kita mau buat ini ya, bintang ya. Ya, sekarang kita buat bintangnya, tapi kita ke properties dulu ya. Setelah kita mengklik Polystartnya, kita ke properties, kemudian
Di sini ada tool option. Nah, stylenya ini ubah jadi star ya. Nah, numbernya tetap 5 karena bintang itu kan 5 sudut ya. Ini sudutnya maksudnya. Kemudian start pointnya, nah ini tahan, kemudian geser ke kanan ya. Kita pakai 0,5 aja lah. Oke. Nah, jadi seperti ini. Oke ya. Nah, udah kelihatan ya bentuknya ya. Kita pakai onion coba. Nah, seperti itu ya. Jadi bentuknya perubahannya seperti ini. Nah, jadi inilah fungsi perubahan dari apa tadi, shape motion. Kita coba ya. Nah, kita coba Ctrl Enter. Nah, jadi seperti itu ya perubahannya. Nah, jadi apa perbedaan dari motion twin dan shape twin? Silahkan kamu simpulkan di akhir pembelajaran ini ya. Oke, nah sekarang kita coba buat objek sederhananya ya, objeknya ya, objek yang lain dalam bentuk stickman lah. Oke, ini standar. Nah, frame rate-nya tadi asalnya 30 ya, kita coba ganti yang 24 saja biar tidak terlalu ini. Oke, nah kita coba buat lantai lagi ya. Oh iya, kita buat lantainya ini bebas ya, kamu mau buat seperti apa, jadi kamu kreasikan saja apa yang sudah kamu dapatkan itu ya. Lantainya ada lubangnya ya, anggap saja ini lubang. Kemudian ini ada manusia. Oh, oke. Ini ada stroke-nya, kita matikan dulu stroke-nya. Manusianya kita buat saja warna apalah. Misalkan ini. Ya, seperti ini. Ya. Ini ibu buatnya sembarang saja ya, jadi memang kepala, tangan, kaki, badan tidak dipisah karena ini hanya untuk mencoba saja, untuk stickman ya, mencoba mencontohkan saja. Nah, stroke-nya terlalu tebal, saya gunakan 5 saja lah ya, 5. Oke, kemudian ini, aduh, kita matikan lagi stroke-nya, isi fill-nya dengan misalkan ini saja lah. Nah, anggap aja seperti ini ya, dia berselancar. Ya, anggap sajalah begitu ya, kan mau cepat nih. Oke, ini kita drag saja, insert frame. Oke, nah sekarang kita coba motion twin. Oke ya, nah sekarang kita coba ya, kita coba sini ya, keluar frame. Oke, tadi letak titik awal di sini, kita coba mundurkan ya. Kemudian ketika di sini kita coba loncat.
Nah, ini ada titik anchornya ya, kemudian kurang ya, sini harusnya. Oke, kemudian saat di sini nah, jadi di sini jadi bedanya animate dan flash itu, di flash tidak ada titik anchornya seperti ini. Nah, kalau di animate memang sudah dibuat seperti ini, seperti rigging ya, penulangan gitu. Oke, nah ini ibu pengen dia bersalto, bisa tidak ya? Ya, jadi silahkan kamu membuat berdasarkan kreativitas kamu masing-masing ya. Bisa kamu membuat seperti kincir angin ya, atau mungkin seperti layang-layang putus, atau mungkin kamu bisa membuat seperti orang sedang slam-dunk main basket ya, atau main golf, atau mungkin kamu bisa juga membuat seperti orang sedang latihan bela diri ya. Nah, seperti itu ya, pokoknya kamu buat saja sekreatif mungkin versi kamu mengenai penggunaan animasi motion twin ataupun shape twin ya, yang sudah dipelajari. Oke, silahkan berkreativitas, selamat berkreasi, dan ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.